Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari grup A sesi C1 akan mempresentasikan mengenai materi pengecatan jasa training. Sebelumnya perkenalkan, saya Andi Ramadan NPM 91 dan ada partner saya Aldi Cahaya Putra NPM 90. Identifikasi bakteri pada umumnya, bakteri bersifat tembus cahaya. Hal ini disebabkan karena banyak bakteri yang tidak mempunyai zat warna. Salah satu cara untuk mengamati bentuk sel bakteri sehingga mudah untuk diidentifikasi yaitu dengan metode pengecatan atau pewarnaan. Hal tersebut juga berfungsi untuk mengetahui sifat fisiologis, yaitu mengetahui reaksi dinding sel bakteri melalui serangkaian pengecatan. Pewarnaan atau pengecatan terhadap mikroba banyak dilakukan baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Kemudian ada tujuan dari pengecatan. Yang pertama yaitu untuk mempermudah melihat bentuk jasad, baik bakteri, yeast, ataupun fungi. Kemudian yang kedua, memperjelas ukuran dan bentuk jasad. Kemudian yang ketiga, melihat struktur luar dan juga melihat struktur dalam jasad. Kemudian yang keempat, melihat reaksi jasa teknik terhadap pewarna yang diberikan sehingga sifat-sifat fisik dan kimia akan dapat diketahui. Kemudian ada macam-macam metode pengecatan jasa teknik. Yang pertama ada pengecatan sederhana. Pewarnaan sederhana merupakan teknik pewarnaan yang paling banyak digunakan. Melihat dan mengamati bakteri dalam keadaan hidup sangat sulit, karena selain bakteri itu tidak berwarna, juga transparan dan sangat kecil. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut dapat dikembangkan suatu teknik pewarnaan sel bakteri sehingga dapat dilihat jelas dan mudah diamati. Pewarnaan tunggal yang biasa disebut dengan pewarnaan sederhana itu contohnya methylene blue, basic fluoxin, dan kristal violet. Semua pewarna tersebut dapat bekerja dengan baik pada bakteri karena bersifat basa dan alkalin, sedangkan sitoplasma bakteri bersifat basofilik, sehingga terjadilah gaya tarik antara komponen kromofotor pada pewarna dengan sel bakteri. Hal tersebut menyebabkan bakteri dapat menyerap pewarna dengan baik. Pewarnaan sederhana bertujuan untuk memberikan kontras antara bakteri dan latar belakang. Pewarnaan sederhana dilakukan ketika ingin mengetahui informasi tentang bentuk dan ukuran sel bakteri. Kemudian ada pengecatan khusus, itu dibagi lagi, ada pengecatan gram. Pengecatan gram atau metode gram adalah suatu metode empiris untuk membedakan spesies bakteri menjadi dua kelompok besar, yaitu gram positif dan gram negatif, berdasarkan sifat kimia dan fisik dinding sel mereka. Bakteri gram negatif adalah bakteri yang tidak mempertahankan zat warna metil ungu pada metode pewarnaan gram. Bakteri gram positif akan mempertahankan zat warna metil ungu gelap setelah dicuci dengan alkohol, sementara bakteri gram negatif tidak. Kemudian ada pewarnaan lagi, yaitu pewarnaan negatif. Pewarnaan negatif adalah pewarnaan yang menggunakan pewarna asam seperti nigrosin, eosin, atau tinta Cina sebagai pewarna utama. Pewarna negatif dilakukan pada bakteri yang suka diwarnai oleh pewarna sederhana seperti Spirochaeta. Pewarna negatif bertujuan untuk memberi warna gelap pada latar belakang dan tidak memberi warna pada sel bakteri. Hal tersebut dapat terjadi karena pada pewarna negatif, pewarna yang digunakan adalah pewarna asam dan memiliki komponen kromoforik yang bermuatan negatif, yang juga dimiliki oleh sitoplasma bakteri, sehingga pewarna tidak dapat menembus atau berpenetrasi ke dalam sel bakteri karena negatif pada permukaan sel bakteri. Pada pewarna negatif ini, sel bakteri terlihat transparan atau tembus pandang. Kemudian ada pengecatan Ziel-Nielsen. Prinsip pewarnaan menggunakan metode Ziel-Nielsen ini dengan pemanasan pada pewarnaan Ziel-Nielsen, lapisan atau pori-pori lipid pada bakteri akan melebur sehingga zat warna dapat masuk ke dalam tubuh bakteri. Bila preparat dingin, zat warna tidak dapat terlepas kembali walaupun dilunturkan dengan asam. Berbeda dengan bakteri tidak tahan asam, zat warna pertama akan luntur, sehingga mengambil zat warna kedua pada pewarnaan kedua. Bakteri tahan asam berwarna merah dan bakteri tidak tahan asam berwarna biru. Next. Kemudian ada pengecatan spora. Ada dua jenis bakteri yang dapat membentuk endospora, yaitu genus Bacillus dan genus Clostridium. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa endospora merupakan sel yang mengalami dehidrasi dengan dinding yang mengalami penebalan serta memiliki beberapa lapisan tambahan. Dengan adanya kemampuan untuk membentuk spora ini, bakteri tersebut dapat bertahan pada kondisi yang ekstrim.
Dengan demikian, ada atau tidaknya spora dapat teramati, bahkan posisi spora dalam tubuh sel vegetatif juga dapat diidentifikasi. Kemudian ada pengecatan flagella. Flagel merupakan salah satu alat gerak bakteri. Flagel mengakibatkan bakteri dapat bergerak berputar. Penyusun flagel adalah subunit protein yang disebut flagellin, yang mempunyai berat molekul rendah. Berdasarkan jumlah dan letak flagelnya, bakteri dibedakan menjadi monotorik, apoforik, amfiterik, peritrik, dan atrik. Prinsip pewarnaan flagella adalah membuat organel tersebut dapat dilihat dengan cara melapisinya dengan morden dalam jumlah yang cukup. Dua metode pewarnaan flagella yaitu metode Gray dan metode Leveson. Metode Gray digunakan untuk mendapat hasil yang lebih baik dan mengena, walaupun dalam metode ini tidak dilakukan pencelupan yang khusus. Sedangkan pada pewarnaan flagella larutan kristal violet bertindak sebagai pewarna utama, sedangkan asam tanik dan aluminium kalium sulfat bertindak sebagai mordan. Kristal violet akan membentuk endapan di sekitar flagel sehingga meningkatkan ukuran nyata pada flagel. Untuk selanjutnya adalah perbedaan bakteri gram positif dan negatif. Yang pertama yaitu struktur dinding sel. Untuk bakteri gram positif, tebalnya antara 15-80 nanometer dan berlapis tunggal. Untuk gram negatif, tipis sekitar 10-15 nanometer. Untuk yang kedua yaitu komposisi dinding sel. Kandungan lipid rendah 1-4%, peptidoglikan sebagai lapisan tunggal, di mana komposisi utama merupakan lebih dari 50% berat kering sel bakteri dan asam terikorat. Yang untuk bakteri gram negatif, kandungan lipid tinggi 11-22%. Peptidoglikan ada dalam lapisan kaku sebelah dalam di mana jumlahnya sedikit 10%, berat kering dan tidak ada lapisan terikorat. Yang ketiga yaitu ada kerentanan terhadap penisilin. Untuk gram positif lebih rentan dan untuk gram negatif kurang rentan. Yang keempat ada pertumbuhan dihambat oleh zat warna dasar. Misalnya pertumbuhan dihambat oleh zat warna dasar, misalnya kristal violet. Untuk sel gram positif dihambat dengan nyata dan untuk gram negatif tidak dihambat dengan nyata. Dan yang kelima yaitu persyaratan nutrisi, di mana untuk gram positif lebih rumit dan untuk gram negatif kurang rumit. Dan untuk perbedaan yang keenam yaitu ada waktu pengecatan, di mana gram positif akan mempertahankan zat warna utama, sedangkan gram negatif tidak dapat mempertahankan warna utama. Untuk selanjutnya yaitu ada reagen yang digunakan dalam pengecatan jasa termik. Yang pertama yaitu Hauser Crystal Violet Solution untuk initial stain atau larutan gram A, yaitu dengan ditetesi dengan larutan kristal ungu atau gram A dan didiamkan selama 1 menit, kemudian cuci menggunakan aqueous pada botol semprot dan dikeringkan. Untuk yang kedua yaitu ada morden atau larutan gram B dengan menggunakan Lugol's Iodine Solution, yaitu ditetesi dengan larutan iodin dan dibiarkan selama 2 menit. Dicuci menggunakan aqueous pada botol semprot dan dikeringkan. Yang ketiga yaitu ada decolorizer atau gram C dengan menggunakan alcohol solution. Ditetesi dengan larutan etanol 95% selama 30 detik. Kemudian dicuci menggunakan aqueous pada botol semprot dan dikeringkan. Yang keempat yaitu ada larutan gram D atau counter stain dengan carbol fuchsin. Ditetesi dengan larutan gram D dan didiamkan selama 30 detik. Kemudian dicuci menggunakan aqueous pada botol semprot dan dikeringkan. Untuk selanjutnya ada fiksasi. Fiksasi merupakan proses pencelupan yang bertujuan untuk mengunci zat warna yang masuk ke dalam serat agar warna yang dihasilkan tidak mudah pudar atau luntur. Fiksasi dilakukan dengan menambahkan bahan yang mengandung kompleks logam. Bahan fiksasi yang biasa digunakan antara lain kapur, tawas, dan tunjung. Fungsi fiksasi antara lain yaitu mencegah mengkerutnya globula-globula protein sel, mempertinggi sifat reaktif, gugusan-gugusan karboksilat, amino primer, sulfihidril, mengubah afinitas pewarna bakteri,
mencegah terjadinya otolisis sel, dapat membunuh bakteri secara cepat dengan tidak menyebabkan perubahan-perubahan bentuk atau strukturnya, dan melekatkan bakteri di atas gelas benda, serta membuat sel-sel tubuh kuat atau lebih keras. Untuk metode dari fiksasi ini sendiri ada 2 macam, yaitu dengan cara kering, dengan dipanaskan dengan spiritus atau dimasukkan di atas uap air, dan cara yang kedua yaitu dengan cara basah dengan merendam objek gelas yang diberi kuman, misalnya aldehid atau formalin. Fiksasi sendiri sering dilakukan dengan menambahkan morden atau larutan gram B. Morden adalah suatu senyawa yang tidak larut dengan staining dan menyebabkan fiksasi terhadap bakteri. Kemudian ada hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu preparat berarti harus benar-benar kering sebelum diwarnai. Karena air yang terkandung dalam preparat dikhawatirkan dapat menyebabkan pewarnaan bakteri menjadi tidak jelas. Yang kedua, dalam melakukan perwarnaan bakteri harus memperhatikan cat yang digunakan dengan jenis perwarnaan yang dilakukan. Setiap bakteri memiliki jenisnya berbeda-beda tergantung dari bakteri tersebut, sehingga perlu dilakukan analisis mengenai jenis bakteri yang ingin diwarnai. Yang ketiga, untuk menghindari hilangnya sediaan pada preparat, cucilah sediaan dengan preparat dengan air mengalir secara perlahan-lahan. Kemudian faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada fiksasi. Sebelum bakteri diwarnai, harus dilakukan fiksasi terlebih dahulu, yaitu dengan cara fisik atau pemanasan, atau freeze drying, atau dapat juga dilakukan fiksasi menggunakan agensia kimia. Cara fiksasi yang paling banyak digunakan dalam pewarnaan bakteri ialah dengan membuat lapisan suspensi bakteri di atas gelas benda, kemudian anginkan dan dilakukan beberapa kali di atas api spiritus. Pada pewarnaan biologi lainnya, dapat digunakan agensia-agensia fiksasi kimia seperti campuran asam cuka dengan asam pikrat, alkohol dengan aseton, dan sebagainya. Yang kedua yaitu peluntur warna atau decolorizer. Digunakan terutama untuk mendapatkan kontras yang baik pada bayangan mikroskop. Pada umumnya, sel-sel yang sukar untuk diwarnai akan lebih sukar untuk mendekolorisasi atau misalnya pada pewarnaan acid fast pada Mycobacteria. Sebaliknya, sel-sel yang mudah diwarnai akan lebih mudah pula didekolorisasi. Yang ketiga yaitu substrat. Tiap pewarna bakteri basa atau pewarna bakteri asam dapat bereaksi dengan konstituen-konstituen tertentu. Oleh sebab itu, substrat organik atau lipid-lipid, protein-protein, asam-asam nukleat, dan karbohidrat juga akan mempengaruhi pewarnaan biologi sehingga dapat dibedakan sel-sel yang A bersifat basofil yaitu sel-sel yang dapat mengikat pewarna bakteri basa, yang B yaitu acidofil atau oksifil yaitu sel-sel yang dapat mengikat pewarna bakteri asam, dan yang C sudanofil yaitu sel-sel yang dapat mengikat pewarna bakteri yang dapat larut dalam minyak. Untuk faktor yang selanjutnya yaitu ada intensifikasi pewarnaan. Dapat dilakukan beberapa cara antara lain dengan mempertinggi kadar pewarna bakteri atau menambahkan suatu morden. Yang kelima yaitu penggunaan zat pewarna penutup. Zat pewarna penutup adalah suatu zat basa yang berada warnanya dengan zat warna mula-mula. Fungsi dari zat warna penutup adalah memberikan warna pada sel yang berbeda warnanya dengan zat warna mula-mula. Zat warna penutup diberikan pada air pewarnaan dengan tujuan untuk memberikan kontras pada sel-sel yang tidak menyerap zat warna utama. Untuk selanjutnya ada aplikasi pengecatan jasa teknik. Aplikasi yang pertama yaitu pengecatan jasa teknik sendiri digunakan untuk mengidentifikasi bakteri E. coli dalam air kemasan atau air mineral, di mana mikroba yang diisikan dalam air minum yaitu memiliki total bakteri E. coli sebesar 0 koloni per gram. Untuk aplikasi yang kedua yaitu ada di bidang kedokteran, di mana pengecatan jasa teknik sendiri digunakan untuk mengidentifikasi bakteri penyebab suatu penyakit, sehingga
Dokter dapat menentukan jenis obat yang dapat dikonsumsi untuk membantu penyembuhan. Sekian penjelasan mengenai pengecatan jasad renik dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.